Di video ini ada pertanyaan, debat Edis TV vs Bustomi Ahmad, siapa duluan hina agama? Zakir Naik disorot. Bustomi Ahmad, yo, Bustomi Ahmad. Teman-teman ya, jangan lupa nih, ada 1.8K, tap di situ ya. Ini mayoritas muslim yang nonton nih, suruh ngetap nggak? Tapi mereka seneng kok nonton channel saya nih. Yang muslim-muslim pada seneng nonton channel saya. Ya, Bustomi Ahmad, gimana kabar Bustomi? Alhamdulillah, sehat. Gimana? Apakah ada tangan melayang lagi dari belakang? Begini ya Bang Edis. Bustomi, kenapa kemarin Anda lagi memberdakwahkan agama Islam lalu tiba-tiba tangan melayang dari belakang? Tangan siapa itu? Netizen penasaran ini. Udah 3 kali kamu nanya kayak gitu Bang. Ya udah, silakan. Ayo Bustomi, apa Ya, Bustomi? sekarang begini Bang. Pertama saya ingin bertanya kepada Bang Edis. Fungsi untuk membuat komal semacam ini tujuannya apa? Saya sering itu mengamatin Bang Edis ini, sering mengkaji tentang Islam, mengkritisi tentang hukum Islam. Terus apa yang dihasilkan Bang Edis kalau seperti itu? Baik, saya jawab ya. Pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus dan cetar membahana. Ya, pertanyaan sangat bagus dan sangat cetar membahana. Begini Bang, begini. Saya kasih tahu ya Bang ya. Jadi, kenapa alasan? Ini bagi teman-teman yang pengen tahu alasan saya Edis TV membuka komal begini. Jadi begini Bang, banyak umat Islam yang mereka itu dalam acara-acara siaran live streamingnya, YouTube-nya, TikTok-nya, membahas iman kami kekristenan. Dan ketika orang Islam membahas iman kami kekristenan, mereka mengatakan, salah satunya yang dikatakan oleh orang ini, namanya Zakir Naik. Ketika dia datang ke Indonesia, diundanglah sekitar 40.000 jamaah di Stadion Patriot Bekasi. Nah, dalam kesempatan itu, Zakir Naik berkata bahwa di dalam Alkitab, di dalam Bible ini, dinubuatkan bahwa Yesus menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Di dalam kitab itu disebutkan pula bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dan Zakir Naik menantang seluruh orang Kristen untuk membantah apa yang dikatakan dia. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah dusta semua. Abdul Somad bilang juga di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Adi Hidayat, Felix Xiao, Dondi, banyak sekali orang-orang Islam yang berbuat seperti itu. Anda udah kena peringatan tuh, jangan merokok. Nah, maka dari itu, maka karena peristiwa-peristiwa itu, saya sebagai orang Kristen yang terusik dengan pernyataan-pernyataan itu, membuat argumen-argumen bantahan dan serangan balik. Kenapa? Karena kalian telah menempel-nempelkan sampah ke dalam iman kami. Contoh. Kalian memfitnah Tuhan Yesus kami, menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Kenapa saya bilang mustahil? Satu, Muhammad itu mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Muhammad malah mengajarkan kawin-kawinan. Bahkan dijanjikan perempuan-perempuan yang payudaranya besar. Ini kan kalian mencoreng nama Yesus kami. Terus Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan. Masa iya Yesus kami yang mulia, Yesus kami orang benar, menubuatkan Nabi kayak Muhammad? Ya saya protes dong.
Nah, ketika saya protes begitu, kalian marah, berubah mukanya kayak begini. Jangan begitu nih. Ini jangan jadi begini. Nih, ketika kalian bahas agama Kristen, nih senyum. Wah, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Yang dilakukan Zakir Naik itu dakwah. Yang dikatakan Abdul Somad itu dakwah. Nih, senyum. Tapi kalau ada orang Kristen jawab, nah ini ekspresi muka kalian ini. Tangkap! Penistaan agama! Ini memecah belah persatuan. Bhinneka Tunggal Ika terkoyak. Betul nggak itu yang saya katakan? Iya, saya setuju dengan apa yang kamu nyatakan. Dengerin dulu, Bang. Silakan. Ketika Bang Edis itu menjawab tentang persoalan-persoalan yang dikeluarkan oleh orang-orang Islam dengan menyatakan sesuatu yang dusta, lalu kemudian Bang Edis itu menjawab dengan fakta yang sebenarnya. Saya setuju, Bang. Cuman apakah yang dimaksud dengan Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang tersirat di dalam Al-Qur'an? Itu pertanyaannya. Kalau itu memang sesuatu yang orang yang satu antara Yesus dengan Nabi Isa, berarti antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya kontradiksi, Bang. Kita sepakat di situ dulu ya. Baik, itulah tadi tema yang saya bahas dengan Lina tadi, Bang. Bukan gini bang. Yang dikhawatirkan saya, Bang, yang dikhawatirkan nanti takutnya memecah belah umat ini, Bang. Nah, itu kan kalau giliran Muslim bahas Kristen bukan memecah belah, persatuan. Tapi kalau Kristen jawab jadi memecah belah, ini gimana sih? Dia tidak hanya mengingatkan sama orang Kristen, Bang, sama komal-komal Muslim kalau dia bahas yang Bible yang mereka tidak tahu isinya, terus kemudian berkata seenaknya yang tidak sesungguhnya. Saya tegur itu, Bang. Suruh bahas iman masing-masing aja, Bang. Biar tidak memecah belah, Bang. Saya khawatir gini. Nah, gini, seandainya ini ada respon dari pemerintah, ada respon dari Bapak Presiden Prabowo, ada respon dari Kapolri. Seandainya dikumpulkan semua, ya dikumpulkan nih, Donditan, saya, Juma, dikumpulkan semua. Ayo kita buat perjanjian. Gimana kalau kita stop bahas agama orang? Anda stop bahas agama Kristen, saya stop bahas agama Islam. Ayo kita bikin kesepakatan. Kita berhenti. Masalahnya kalian nggak mau berhenti. Gimana? Saya tidak pernah bahas Bible, kok saya yang kena. Loh, masa maksud saya kalian itu ya ustadz-ustadzmu, Abdul Somad, Adi Hidayat, siapa lagi? Ustadz Firanda, siapa lagi? Zuma, Dondi, Sanihu Munir, Yahya Waloni. Aduh, gimana nggak telepon? Nah, tadi sehubungan pertanyaanmu tadi, Bustomi, tentang sosok Isa dengan sosok Yesus. Jadi menurut agama Islam, orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Iya. Lalu Allah mengganti orang lain yang bukan Isa jadi Isa. Jadi akhirnya dialah yang disalib, betul? Berarti dia zolim nggak di situ? Ya kan saya udah bilang tadi, kalau yang dimaksud dengan Yesus itu Nabi Isa berarti beda orang, Bang. Karena di Al-Qur'an sendiri itu bukan antara Al-Qur'an dengan Gini bang. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Lalu Allah membuat orang lain yang bukan Isa menjadi Isa. Betul? Ya. Akhirnya jadi dialah Isa yang palsu inilah. Orang yang diserupakan jadi Isa inilah yang disalibkan, betul? Berarti Allah di situ zolim nggak? Kok zalim? Itu menyelamatkan seorang Rasul dan Nabi, Bang. Iya, tetapi terhadap orang yang bukan Isa ini dia zolim nggak? Meninggal dunia. Kita mengatakan orang lain zalim, kita harus tahu dulu apa itu zalim. Zolim itu artinya tidak berlaku adil. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Iya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang bukan Isa. Contoh nih bang, Orang mau nyariin siapa? Misalnya Gubernur Aceh yang korupsi misalnya. Gubernur Aceh korupsi. Tengku siapa begitu ya. Nah, terus
Orang ingin menangkap gubernur Aceh yang korupsi ini. Lalu Bustomi lagi duduk-duduk santai-santai di Madura, ya kan? Wah, nonton karapan sapi. Tiba-tiba datang segerombolan polisi. Wah, ini dia. Ini gubernur Aceh. Tengku korupsi. Lalu Anda dibawa-bawa. Ternyata wajah Anda sudah dirubah jadi gubernur Aceh. Betul? Justru lebih mencederai keesaan tuh. Gimana Anda ini? Justru di situ Anda bukan orangnya, tapi wajah Anda dirubah jadi orangnya. Artinya Anda telah dizolimi, betul? Lebih parah lagi apabila Nabi dan Rasulnya disalib, Bang. Kan Oke, gitu. berarti demi untuk menutupi itu, berarti Allah berbuat zolim kepada orang lain. Zalim itu apa, Bang? Diulang-ulang lagi. Udah gini aja dah. Gini aja Bustomi. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya, betul. Lalu orang lain salah menyalibkan orang, malah yang bukan Isa yang disalibkan. Karena di mukanya dirubah jadi Isa, betul? Ya. Artinya mereka tertipu nggak? Nggak tertipu, karena Allah menyelamatkan utusannya. Orang-orang itu loh. Nih misalnya nih, ada sekelompok orang, oke? Orang ini ingin menangkap Isa. Iya. Karena ada orang yang wajahnya diganti jadi wajahnya Isa, jadi dialah yang ditangkap. Padahal itu bukan Isa yang sesungguhnya. Betul? Artinya kami ini salah menyalibkan orang, betul? Iya, betul. Artinya kami tertipu nggak? Tertipu. Oke, tertipu. Kalau ada orang-orang sekelompok masyarakat yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya, betul. Siapa penipunya? Nggak tahu. Nggak tahu, saudara. Ini berat menjawabnya, saudara-saudara. Karena apa? Karena iman Islam akan guncang, saudara-saudara. Ya, begini aja, Bang. Biar saya menyimpulkan mulai kemarin, biar tidak ada percekcokan antara umat Islam dan Kristen. Saya anggap antara Isa yang disebut di dalam Al-Quran dan Yesus yang disebutkan dalam kitab Injil itu saya menyimpulkan yang berbeda, Bang. Biar tidak tidak terjadi pertingkaian. Iya, kalau berbeda, janganlah orang Muslim tiap hari di channel-channel mereka mengatakan Yesus tidak disalibkan. Itu kerjaan kalian sendiri. Contoh yang ngomong itu adalah Zakir Naik. Ya kamu itu aja langsung hubungin Zakir Naik, jangan ke tempat. Mana berani dia menghadapi saya? Gak berani. Lagian saya pusing dengar dia ngomong. Kalau dia ngomong nggak jelas ngomongnya. Aduh, pusing malah saya, Bang, pusing. Pusing saya kalau dengar dia ngomong. Saya menyampaikan kayak gini, Bang, nanti khawatir memecah belah, Bang, karena belum tentu. Ini kan, gini kan. Semua terima, Bang. Giliran kalau mereka yang bahas Kristen, teman-teman, itu nama. Nih, saya kasih videonya ini dibawakan presenter berita. Inilah orang Islam nih, teman-teman. Giliran kalau mereka bahas iman kita, lihat ya, nih, saya tunjukkan, Bang. Saya bacakan. Ketika umat Muslim bahas agama lain, itu namanya menjalin persatuan. Tapi kalau orang Kristen jawab, memecah persatuan. Nah, dengar. Dengar ya, Bang, ya. Nih, saya akan putarkan, Abang dengar. Tolong ya, saya besarkan suara saya. Saya balik dulu kamera saya ya. Lihat nih. Nih, biar kalian tahu ya. Nih. Oke, lihat ya. Nih, besarin ya nih. Ini video ceramah Zakir Naik di Bekasi. Ini videonya berapa tahun yang lalu nih? 8 tahun yang lalu. Dengerin ya. Nih. Tur ceramah Zakir Naik satu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik ditemani oleh Dr. Fadil menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan
persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Wah, lihat tuh. Justru malah tema ini dapat menciptakan perdamaian kalau Islam yang ngomong. Nih, ini mungkin nggak kedengaran ya, ini Bang. Nih, ini saya ini ya di layar saya yang lebih gede ya, nih. Coba apa yang lebih biar kedengaran nih. Dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik, Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Nah, tema ini diharapkan dapat menjaga persatuan dan tercipta perdamaian. Ini kalau Islam. Kalau Islam ngomongin Kristen, supaya tema ini menciptakan perdamaian. Luar biasa pola pikirnya orang Islam. Temanya similarity between Islam and Christian. Wos, kesamaan Islam dan Kristen itu temanya. Tapi di prakteknya, gimana kayak begitu Bang? Bangsa kita ini mau dibawa kemana? Giliran orang Kristen jawab, dibilang memecah persatuan. Gimana sih? Ya soalnya gini Bang. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Edis tadi. Seandainya di Indonesia ini bagian apologi dan apologi semuanya itu dikumpulkan untuk untuk melakukan persetujuan bahwa tidak akan bahas-bahas agama orang lain, saya sepakat Bang. Iya, tapi ini Bang, Wapres yang nyambut Bang, Wapres. Oh, gimana ini? Wapres Bang yang nyambut tuh Wapres. Bang, coba bayangin Bang. Bayangkan kalau saya berorasi di stadion Gelora Bung Karno. Saya bahas Al-Quran. Coba Bang, kalau saya bahas Al-Quran di Gelora Bung Karno seperti Zakir Naik bahas Bible. Yang ada Bang, orang Islam lomba pakai baju daster, mereka kumpul di Monas. Gimana Bang? Giliran ulama kalian aja yang ngomongin Bible. Dakwah namanya. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ini juga sebenarnya saya speak up ini Bang. Saya ini berbicara. Supaya apa? Supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Coba gimana kalau kita adakan permufakatan? Bisa nggak kalian berhenti ngomong-ngomongin Kristen, bisa nggak? Supaya apa? Supaya tidak ada reaksi dari orang Kristen. Karena kalau kami bereaksi, mental kalian nggak sanggup. Mental orang Islam nggak sanggup. Kalau dijawab tuh nggak sanggup. Apalagi dibantah. Kemarin ada Tasik Ngaji tuh, nantang katanya debat offline. Oh, offline gimana? Orang kalian anarkis, terkenal anarkis kok offline. Gimana? Sampai kapan seperti ini terus Bang? Saya lihat-lihat itu. Sampai kalian berhenti. Coba kalian berhenti ngomongin Kristen. Tidak hanya umat Islam, Kristen pun juga bahas Al-Quran itu banyak. Itu reaksi Bang. Reaksinya itu bukan orang Islam Kristen yang mulai, reaksi daripada orang Islam yang membahas-bahas kami. Ini yang duluan itu ini. Ini yang kita nonton ini kan 2025, Bang. Ini kejadian 2017. Dan membara sama Pak Zakir Naik itu mungkin. Iya, mereka nggak berani, Bang. Mereka nggak mau kalau dijawab, diperlakukan yang sama, diundang penceramah Kristen dari luar misalnya yang membahas agama Kristen, orang Islam akan marah-marah. Gitu ya. Terus mungkin ada ya gimana ya solusi Bang Edi. Tahu nggak? Saya ini dipersekusi loh. Saya ini didatangi ormas. Didatangi massa, dicari-cari ormas, dicari-cari massa. Cari-cari saya sampai saya meninggalkan apa yang saya punya.
Enak orang muslim kalau berapologet dia. Dia di rumah aja santai. Loh. Menghujat mereka dari rumahnya selalu. Nggak ada orang persekusi. Nggak ada polisi, nggak ada itu, nggak ada. Kalau orang Islam yang menghujat, lihat itu. Si Juma, si Nora. Mau saya puterin bang? Mau saya puterin video mereka penghujat? Mau nggak? Saya udah tahu semuanya. Enggak, biar orang tahu nih. Biar orang Kristen, biar orang Islam tahu. Kalau orang Islam, bahasa agama Kristen, mau dilaporin polisi juga percuma. Percuma. Nggak ada. Nih, Nora itu udah dilaporin dari lama. Nggak ada tangkepan dari mana. Ada polisi nggak dengar itu. Nggak dengar. Kalau orang Kristen baru. Kalau orang Kristen baru bang ditanggapi. Nih, dengerin. Ini video Nora Aritonang nih. Nih, Nora Aritonang yang udah dilaporin polisi. Tapi polisi nggak ada, gerak mana ada. Nih, lihat. Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begitu. Nih. Ini poinnya nih. Perhatikan, ini poinnya nih. Nih lihat nih. Ya, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul. Kalau orang Islam kayak gitu nggak apa-apa. Mau dilaporin polisi juga polisinya. Tapi kalau orang Muslim yang laporin Islam, hari itu juga, malam itu dijemput. Oh. Iya, memang begitu. Kejadiannya udah terjadi. Siapa yang kejadiannya udah terjadi? Contohnya nih, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu orang-orangnya siapa. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong, pakai bukti. Nih contohnya bang. Ini kalau orang Muslim nih bahas agama Kristen. Nah ini teman kita nih. Ya, ini teman kita, namanya anak Batak. Debat dengan Islam. Lagi debat didatangi massa, digerebek rumahnya, digedor-gedor. Datang polisi membawa laras panjang. Malam itu juga bang ditahan. Hebat. Kalau Islam yang bikin begitu, polisi hilang bang, nggak tahu di mana. Itu kejadian udah jelas. Yang saya maksudkan begini, ya. Ini tolong ya, kalau mau adil, coba bisa nggak kalau Kristen begitu langsung ada tindakan, kalau Islam begitu ada tindakan, atau seperti yang saya bilang tadi, ayo kita bermufakat secara bersama-sama. Betul. Sekarang begini bang, kalau Bang Ede ini hanya mencari kesalahan-kesalahan umat Muslim itu banyak bang. Dan itu tidak hanya kesalahan dari umat Islam, orang Kristen pun juga banyak yang mempunyai kesalahan. Iya, tapi yang mulai siapa, Bang? Yang memulai itu mulai dulu, Bang, percekcokan. Iya, siapa yang memulai dulu? Yang memulai membahas agama orang lain siapa? Kalau di Indonesia nggak tahu, Bang. Iya, Zakir Naik itulah gimana? Zakir Naik tuh, Dondi tuh, duluan dia bang. Dondi itu bikin YouTube udah lama. Saya cuma ngerespon dia. Coba itu channelnya Dondi itu udah hampir 1 juta itu. Dan setiap dia ngupload video, langsung komen-komennya pendukung semua itu. Kami mendukung mualaf Dondi. Wow, saya Islam sejak lahir saja merasa kecil.
Dia yang mualaf sungguh luar biasa perjuangan. Nah, itu Bang. Makanya saya bilang Bang, yang mulai itu kalian dulu. Kita cuma ngerespon doang. Ya, kalau cuma merespon bagus sih Bang. Berjanji nggak Bang Edis ke depannya nggak bahas-bahas agama, apalagi pas di Saya akan berhenti membahas agama Islam kalau orang Islam berhenti. Kamu sampaikan aja ke apologi Islam. Loh, suruh sudah, berhenti. 2 tahun yang lalu sudah saya bilang, ayo kita berhenti. 2 tahun lalu sudah ada kesepakatan. Gimana kalau kita berhenti? Saya berhenti. Yang lain masih lanjut terus. Apa kata Juma dan kawan-kawan? Kami tidak akan berhenti sebelum Tuhan kami dihapus dari Bible, katanya. Sejak kapan ada Tuhan kalian di dalam Bible? Hapus kata Allah dari dalam Bible. Ya, Itu kan Allah, itu yang dalam Bible itu Allah, bukan Allah. Makanya saya suruh orang Islam suruh sekolah lagi SD. Di dalam Bible itu tulisannya A-L-L-A-H, Allah. Itu nggak merujuk ke Tuhannya orang Islam. Tapi orang Islam bilang itu Allah. Nah, nggak bisa baca Allah sama Allah, nggak bisa bedain. Kalau Allah itu tulisannya ya, itu alif lam lam ha. Kena peringatan kita dulu. Oke lah. Ini kita kena peringatan karena kita pakai akun kecil. Kita besok akan live lagi di akun kita yang besar ya. Ini akun ini memang lemah ini. Dikit-dikit peringatan. Oke gitu ya, Bang Bustomi ya. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama, Terima kasih. Bang Bustomi. Terima kasih, Bang Bustomi. Ya. Malam. Selamat malam. Ya, itulah teman-teman ya diskusi kita kali ini teman-teman. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Edis TV dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar Tanya Jawab TV mengenai penjelasan dari Edis TV. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.